dan bereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Proses menyimak memerlukan perhatian serius dari mahasiswa. Jadi, mendengarkan dan menyimak itu berbeda. Mendengar itu tidak direncanakan dan tidak dipahami. Contohnya ada seseorang yang membaca pengumuman di papan pengumuman, kemudian dia tidak sengaja mendengar suara klakson yang lewat. Jadi setelah itu dia mengarah ke arah suara itu dan kembali lagi membaca pengumuman. Nah, itu disebut mendengar. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan itu direncanakan tapi tidak dimengerti. Contohnya begini. Misalnya Andi sedang membuat tugas sambil mendengarkan musik. Kemudian tanpa disengaja dia mendengar musik kesukaannya. Lalu dia perbesarlah volume suara musik tersebut. Nah, itu merupakan mendengarkan karena dia lakukan dengan sengaja membesarkan volume suara itu. Kemudian menyimak. Menyimak ini merupakan yang direncanakan, konsentrasi penuh, pokoknya segala sesuatu yang mencakup semuanya. Mendengarkan tercakup dalam menyimak ini. Contohnya seperti ini, Andi memperhatikan guru sambil mencatat, sambil dia memperhatikan konsentrasi sambil mencatat, pokoknya perhatian, konsentrasi semua ada di situ. Menurut Mundaru tahun 2014, ibarat mata uang logam menyimak dan berbicara, tidak bisa dikatakan bahwa yang satu lebih penting atau yang satu ini lebih penting. Jadi berbicara dan menyimak ini sangatlah berhubungan, terutama dalam proses komunikasi. Saling tukar informasi, saling bergantian peran, dan saling memahami apa yang dikatakan oleh lawan. Tujuan utama menyimak adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Dengan demikian, ada beberapa tujuan menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Jika dalam suatu kegiatan kita menghadiri kegiatan tersebut, pasti kita akan mendapat fakta, kita akan memperoleh atau mendapat suatu fakta. Yang kedua adalah menganalisis data. Dalam sebuah kegiatan kita mendapat fakta, kita akan mencari tahu apakah fakta tersebut benar atau salah. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta. Dalam kita sudah mengetahui apakah fakta itu benar, maka kita akan menilai fakta tersebut. Yang keempat adalah untuk mendapatkan inspirasi. Dalam kita mendapatkan fakta, pasti kita akan mendapatkan gambaran atau contoh. Yang kelima adalah untuk mendapatkan hiburan atau menghiburkan diri. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Belajar berbahasa diawali dengan menyimak, kemudian dilanjutkan dengan berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Undarku 2004 dalam halaman 2. Berbagai informasi, pengetahuan, dan fakta dapat kita serap melalui proses menyimak. Penyimak yang baik harus berusaha memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Apabila penyimak sudah dengan seksama memperhatikan, memahami, tentunya tidak akan terjadi kesalahpahaman dan memberikan reaksi, respon, dan tanggapan. Proses menyimak dan kemampuan berbicara. Tahapan proses menyimak dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tahapan mendengarkan. Tahapan ini dimulai dengan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan oleh pembicara. Pada saat pendengar bunyi bahasa diperlukan kemampuan menangkap bunyi bahasa. Alat tangkap bunyi bahasa pada manusia dalam telinga harus pakai dalam menangkap bunyi bahasa. 2. Tahapan memahami. Tahapan ini berlangsung pada saat bunyi bahasa telah didengar. Selanjutnya, tahap memahami dengan baik isi pembicara yang disampaikan. Pada tahap ini, kemampuan mengingat bunyi yang didengarnya. Kemampuan menangkap dan mengingat bunyi bahasa harus didasari pada kemampuan memusatkan perhatian. 3.
tahap menginterpretasi. Tahap ini penyimak menginterpretasi dengan cermat dan teliti isi ucaran pembicara. Penyimak yang baik tentu belum puas kalau hanya mendengar. Dia ingin menafsirkan butiran-butiran pendapat yang terdapat, dan pada tahapan ini bunyi bahasa yang berupa fonem, kata, frasa, klusa, kalimat, serta wawancara dapat dipahami dengan kemampuan kebahasaan linguistik. Perlu didasari bahwa kemampuan mengingat seorang terbatas. Oleh karena itu, hasil simak atau ingatan perlu diserahkan kembali dengan cara membaca catatan-catatan yang telah dibuat atau lewat buku-buku lain yang relevan. Akan tetapi, tidak hanya kemampuan kebahasaan yang perlu dikuasai, namun pemahaman non-kebahasaan juga perlu dikembangkan, seperti gerak-gerak tubuh, ekspresi wajah, cara pengucapan, nada, dan intonasi. Kedua kemampuan tersebut perlu dicermati agar pemahaman dan penafsiran isi kandungan bahasa simakan lebih cepat dan bermakna. 4. Tahapan mengevaluasi isi simakan. Pada tahapan ini, penyimak menilai pendapat serta gagasan pembicara, keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangannya. Pada tahapan ini, hasil isi simakan perlu ditelaah, dikaji dan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam dari penyimak sangat membantu. 5. Tahap menanggapi. Tahap ini adalah saat untuk memberikan reaksi atau tanggapan pas pembicara. Tanggapan bisa bermacam-macam, bisa berupa penolakan, cibiran, cemooh, penerimaan, kritikan, gelengan kepala, anggukan kepala, acungan jempol, persetujuan. Semua jenis tanggapan tergantung isi simakan dan kemampuan menilai pendengar. Terima kasih. Dari berikut jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak yang tidak memerlukan perhatian, ketentuan dan ketelitian sehingga penyimak hanya memahami seluruh secara garis besarnya. Dan jenis menyimak ekstensif ini dapat dibagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di pasar, terminal, di stasiun, di pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor status sosial, unsur sopan santun, dan hati nurani. Dan tingkatan dalam masyarakat, misalnya seperti seorang anak Jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Dalam hal ini nenek memiliki peran yang lebih utama, sedangkan anak merupakan peran sasaran. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya jika seorang pembelajar sedang membaca di kamar, dia juga mendengarkan percakapan orang lain atau suara siaran radio, televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sampai terdengar oleh pembelajar tersebut, namun dia tidak terganggu oleh suara tertentu.
Artinya dia sedang belajar, walaupun dia mendengar suara tersebut, tapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap fokus pada apa yang dia lakukan. Yang ketiga, menyimak estetika sering disebut menyimak apresiat. Dari menyimak estetik ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu atau menghayati segala sesuatu. Misalnya menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, cerita, syair lagu, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan aspek emosional penyimak, seperti dalam menghayati dan memahami sebuah pembacaan puisi. Dalam hal ini, emosi penyimak akan terbuka sehingga timbul rasa senang terhadap puisi tersebut. Demikian pula pembacaan cerita pendek. Hal ini pernah dilakukan seorang pengarang terkenal yang disebut namanya Gunawan Muhammad, yang sering membacakan cerita-ceritanya melalui radio atau siar. Bagian yang keempat, menyimak pasif. Menyimak pasif ialah menyimak suatu bahasa yang dilakukan tanpa upaya sadar. Artinya kita menyimak sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu tanpa sadar. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam masa 2 atau 3 tahun dia sudah mahir memahami pesan dalam bahasa daerah tersebut. Contohnya saya dari luar pulau di Flores atau di Ende, mungkin tidak tahu bahasa Timur di sini, mungkin menjelang 1-2 tahun perkuliahan, awalnya mungkin masuk semester 1, tapi pertengahan itu mungkin 1-2-3 tahun, mungkin bahasa daerah yang saya tidak mengerti dapat saya pahami, walaupun sedikit pemahaman. Kemudian dia mahir pula menggunakan bahasa daerah tersebut. Gimana menggunakan bahasa daerah tersebut? Dilakukan secara menyimak pasif. Namun pada akhirnya orang itu dapat menggunakan bahasa daerah dengan baik. Kegiatan menyimak pasif banyak dilakukan oleh masyarakat awam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan di sekolah sudah dikenal istilah menyimak pasif. Karena mungkin di suatu lembaga itu mungkin bahasa daerah itu tidak diperbolehkan, hanya bahasa Indonesia kita, artinya bahasa Indonesia yang baku dan tepat. Pada umumnya menyimak pasif terjadi karena kebetulan dan tidak sengaja. Pertama, menyimak estetik dalam menyimak pemahaman. Pemahaman adalah proses memahami objek. Pemahaman dalam menyimak merupakan proses memahami suatu bahan pemahaman. Pada dasarnya orang melakukan kegiatan menyimak estetik dengan tujuan untuk memahami makna bahan yang disimak dengan baik. Pemahaman merupakan prioritas utama. Yang kedua, menyimak estetik memerlukan konsentrasi tinggi. Konsentrasi adalah menyebabkan sebuah daya jiwa seperti pikiran, perasaan, ingatan, perhatian, dan sebagainya kepada satu objek. Dalam menyimak estetik merupakan pemusatan daya jiwa menuju terhadap bahan yang disimak. Yang ketiga, menyimak estetik adalah memahami bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Yang dimaksud dengan situasi formal yaitu situasi komunikasi resmi, misalnya ceramah, pidato, diskusi, berdebat, ilmiah, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyimak estetik diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Reproduksi ialah kegiatan meningkatkan kembali sesuatu yang sudah dipahami. Untuk membuat reproduksi dapat dilakukan secara lisan, berbicara, tulis, mengarang. Reproduksi dilakukan setelah menyimak. Masih di menyimak intensif adalah
dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga menyimak memahami secara mendalam. Menyimak intensif memiliki beberapa macam antara lain sebagai berikut. 1. Menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangan. 2. Menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. 3. Menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Pada akhir kegiatan, seorang penyimak eksploratif akan menemukan gagasan baru, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu. 4. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Yang kelima, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik kepada informasi yang disimak. Yang keenam, menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, dan bentuk bahasa yang sedang dipelajari. Berikutnya, menurut Kudaro 2014 dijelaskan beberapa peran menyimak sebagai berikut. 1. Menunjang landasan belajar berbahasa. Yang kedua, menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, belajar komunikasi. Dan yang keempat, penambah informasi. Jadi menunjang landasan, yang pertama menunjang landasan belajar berbahasa. Jadi artinya menyimak ketika kita mau belajar tentang berbahasa atau belajar bahasa seseorang atau suatu daerah, itu perlu kita adakan kegiatan menyimak. Nah, ketika seseorang berbicara, kita mendengarkan dan kita menyimak, lalu kita mencoba, karena salah satu kelebihan atau salah satu fungsi menyimak yaitu menunjang landasan berbahasa atau belajar berbahasa. Yang kedua, menunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Jadi menyimak juga tidak hanya menunjang landasan berbahasa, tetapi dia itu juga membantu dan mendukung seseorang dalam menunjang keterampilan berbicaranya, yaitu ketika dia di satu tempat dan dia melihat seseorang berbicara, dia itu pasti mengadakan kegiatan menyimak, dan di situ dia mulai belajar untuk berbicara seperti pemateri tersebut. Lalu berikut pelajar komunikasi. Nah, pelajar komunikasi artinya ketika dia sudah menyimak dan mau belajar untuk berbahasa terus berbicara, otomatis pasti ada kelancaran berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan individu, antar individu atau dia dengan kelompok, pasti jalan dengan lancar karena sudah ada pembelajaran dari kedua item yang di atas. Lalu yang berikut adalah menambah informasi. Menyimak ini juga bukan hanya untuk berkomunikasi, keterampilan berbicara dan berbahasa, tetapi juga menambah sebuah informasi yang dimana ketika kita berpindah atau berkunjung ke tempat yang lain atau tempat di mana kita tidak tinggal atau di suatu tempat yang baru, jelas pasti kita membutuhkan kegiatan menyimak untuk menambah informasi kita tentang keadaan
di suatu tempat tersebut, lalu bahasa mereka, budaya, yaitu cara berbicara mereka, lalu peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Baik, jadi Anda sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok 2 tentang hakikat menyimak dan jenis-jenis menyimak. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang mau kasih usulan atau masukan pada teman-teman kalian? Belum tentu yang presentasi ini mereka itu sempurna, tidak. Mereka itu juga perlu masukan dari teman-teman semua agar kedepannya itu lebih bagus. Atau ada yang kurang paham tentang tadi pas presentasi terus tidak paham tentang misalkan menyimak insentif, silakan boleh tanya saja, tidak apa-apa. Baik, saya mau bertanya. Terima kasih. Pertanyaan, coba jelaskan perbedaan secara singkat mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Baik, jadi tadi pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara mendengarkan dan menyimak. Mendengar adalah salah satu kegiatan yang dilakukan tanpa disengaja atau tidak dalam sebuah proses perencanaan dan tidak ada makna. Contoh misalkan kita sedang belajar di dalam kelas, lalu ketika kita belajar ada bunyi kipas angin, belum tentu kita lihat dan kita definisikan kipas angin. Kipas angin adalah itu kan contoh mendengarkan. Lalu yang berikut adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di melalui semua proses perencanaan, tetapi tidak memahami atau tidak dipahami maknanya atau artinya. Contohnya, ketika ada seseorang atau contoh Anda sedang mengerjakan tugas, nah di samping Anda mengerjakan tugas, sambil Anda mendengarkan musik. Lalu secara tidak sengaja ada musik yang kebetulan itu adalah musik favorit Anda. Lalu Anda kasih jeda ini pekerjaan, lalu Anda kasih kuat itu volumenya dan sambil mendengarkan itu lagu atau menyimak itu lagu. Contoh misalkan bahasa Inggris, Anda tidak pahami maknanya, tetapi Anda hanya menyukai musiknya, dia punya irama. Lalu yang berikut adalah menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan yang diawali dengan sebuah konsep atau proses lalu mempunyai makna, dan itu di dalam perencanaan. Contohnya Anda dari kos atau misalkan Anda dari rumah, Anda dari rumah jelas Anda sudah merencanakan sebuah kegiatan di kampus. Saya sampai di sana belajar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh dosen. Itu kan dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah perencanaan, dan itu memiliki makna. Maknanya apa? Ya, bermakna atau berguna untuk masa depannya kita. Mengapa menyimak ekstensif ini? Menyimak yang tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga menyimak hanya memahami seluruh garis besarnya saja. Padahal pengertian menyimak itu sendiri kan yang direncanakan, konsentrasi, memahami, mengevaluasi, tanggapi, itu semuanya sudah ada di situ. Tapi mengapa pas di pembagiannya menyimak ekstensif ini dia hanya menyimak secara garis besarnya saja? Terima kasih. Baik, jadi untuk pertanyaan ini saya kembalikan kepada kalian untuk kalian sama-sama berdiskusi apakah menyimak ekstensif ini yang tadi ini pertanyaan bilang dia itu tidak membutuhkan perhatian atau ketelitian. Ini kan saya kembalikan kepada adik-adik semua untuk sama-sama berdiskusi. Saya Pak ingin menanggapi pertanyaan dari saudari Binda mengenai menyimak ekstensif. Bunyi pertanyaannya, mengapa dalam menyimak ekstensif itu tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian?
mungkin pemahaman sedikit dari saya bahwa menyimak ekstensif itu dia secara garis besar atau digolongkan, dibagikan dari menyimak itu, sehingga ada dua jenis menyimak. Yang pertama itu yang menyimak ekstensif dan yang kedua itu menyimak intensif. Tentu kita pahami bahwa dalam sebuah topik pasti ada sub-sub topiknya atau sub-sub penjelasannya. Dan seperti yang tadi saudari Dinda pertanyakan itu, menyimak ekstensif tidak memerlukan perhatian. Mengapa dalam pengertian menyimak itu memerlukan perhatian dan penuh konsentrasi? Saya rasa ini hanya secara garis besar saja dibagikan. Baik, saya akan mengangkat jawaban dari Taiko atau mempersingkat jawaban dari Taiko. Menurut saya X itu dari luar, sedangkan ini itu dari dalam. Jadi menurut saya menyimak ekstentif dan insentif itu adalah menyimak yang atau mendapatkan informasi yang hanya asal-asalan dan kita tidak perlu memperhatikan secara utuh atau jelas. Mungkin dari saya seperti itu, sekian dan Baik, tadi ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, tadi tujuan menyimak untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Bagaimana jika pemateri memberikan materi tidak ada unsur menghibur atau menghibur diri? Jadi untuk pertanyaan ini ada yang bisa menanggapinya? Karena saya rasa pasti kalian bisa jawab ya, karena kalian juga sudah mahasiswa, bukan masih anak kecil. Jadi ada yang mau menanggapi? Saya mau jawab, mungkin karena pematerinya kurang mempersiapkan materi atau mempersiapkan diri sehingga membuat penyimak merasa bosan karena tidak mengandung unsur menghibur atau penghibur. Terima kasih. Jadi jawaban dari teman-teman atau dari itu semua benar. Lalu yang pertanyaan berikut tadi bilang mengapa di dalam setiap kegiatan menyimak itu tidak ada unsur penghibur, padahal di dalam kegiatan menyimak itu adalah salah satu tujuannya untuk menjadi kegiatan atau menghibur. Tidak selamanya seseorang betapa di depan atau pemateri tersebut itu kurang mempersiapkan diri, tidak, tetapi tergantung dari si penyimak itu atau audiens itu cara menanggapi pemateri itu seperti apa. Misalkan dia itu ada gangguan isi secara mental atau kesehatan, itu kan kita tidak tahu. Jadi meskipun pemateri itu membuat suasana yang hidup atau menghibur, tetapi kalau dia itu tertekan oleh masalah-masalah tersebut, dia otomatis dia itu tidak akan ketawa atau dia itu hanya dulu berbohong dia begini. Yang dari kami